Setelah lama hening, saya melihat lelaki tua itu perlahan berkata, "Saudari, kembalilah, beritahu guru tentang hal itu terlebih dahulu, lalu tunggu hasilnya." Sang Guanyu mengambil perintah, dan setelah memberi hormat, dia pergi. Dan bayangan ilusi lelaki tua itu akhirnya dimasukkan ke dalam alam rahasia antara langit dan bumi. Waktu, saya tidak tahu sudah berapa lama, atau Qin Yichen saat ini, saya tidak tahu jam berapa sekarang. Karena hanya ada kegelapan tak berujung di depan matanya. Meskipun dia bisa berdiri dalam kegelapan ini, semua yang dia sentuh seperti hawa dingin di gua es 10.000 zang. Tidak hanya itu, Qin Yichen juga merasa bahwa Tao dan laut kesadarannya sepertinya ditekan atau bahkan dihapuskan. Dan dalam kegelapan ini, mereka menjadi semut yang sepele. Satu demi satu keputusasaan, sejak Qin Yichen di kedalaman jiwa seseorang telah muncul. Dan hanya emosi inilah yang dapat membuat Qin Yichen merasa bahwa dia hidup. Namun, putus asa, mungkin sulit untuk mengguncang hati Qin Yichen, karena dia telah melihat terlalu banyak dalam kegelapan dunia ini. Tapi keputusasaan saat ini bukannya tanpa dasar, tapi benar-benar membuat Qin Yichen gemetar, karena sekarang, dia bahkan tidak bisa merasakan segel naga sejati, dan badan hukum, warisan harimau putih. Ini sampai sekarang, disertai dengan kelahiran dan kematian Qin Yichen. Bahkan membuatnya sangat bangga atas kepercayaannya yang luar biasa. Semuanya menghilang. Keputusasaan yang tak berdaya ini tidak pernah dialami oleh Qin Yichen, karena sebelumnya, ketika dia melihat ke langit, dia bisa melihat fajar yang redup. Ketika dia bersembunyi di sungai ketika dia masih remaja, dia melihat keluarga Lin dan orang tuanya dalam kematian yang tragis. Meskipun dia penuh dengan kesedihan dan kemarahan, setidaknya dia meninggalkan hidupnya dan masih bisa berbalik. Dan bakat bawaan alchemy Dao yang tampaknya terbangun setelah lama di belakangnya juga membiarkannya. Dia tidak pelit dalam hidup ini. Dan sebelum itu, bahkan hasil terburuk menyebabkan sekte abadi Yuan Surgawi, dunia Korea Utara, dan bahkan ras manusia digulingkan. Qin Yichen juga bisa percaya bahwa dia bisa menggigit giginya dan bertahan lama. Melangkah ke pintu sekte surga ilahi. Namun dalam kegelapan tak berujung ini, Rao adalah jantung dari Qin Yichen. Keputusasaan seperti tanaman merambat yang muncul dengan liar, dan bahkan dia mulai ragu apakah dia bisa keluar dari kegelapan yang tak berujung ini. Apakah perlu keluar? Hidup ini terlalu melelahkan, lebih baik berhenti di sini. Tidak. Dengan teriakan, tidak ada riak sama sekali. Tampaknya ditelan oleh kegelapan tak berujung ini. Tetapi Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan keras. Dan di mata bintang, nyala api yang hampir padam akhirnya terselamatkan. Aku tidak akan jatuh di sini. Di antara giginya, Qin Yichen mengambil langkah. Tetapi kegelapan tak berujung di depannya sepertinya tidak berubah. Dan bahkan dia tidak dapat memastikan bahwa dia benar-benar bergerak maju. Dalam kegelapan ini, tampaknya sulit bagi orang untuk menemukan jalan ke depan. Dan dengan setiap langkah yang menurut Anda ambil, nyala mata itu terus bergoyang. Karena Qin Yichen merasa bahwa dia tidak bergerak maju, tetapi memasuki jurang yang lebih gelap. Setelah beberapa saat, dalam kegelapan, ada beberapa siluet, tepat di depan mata Qin Yichen. Bibi Suyi, lepaskan lengan baju merahnya. Dia masih muda, dia tidak bisa mengancammu. Qin Yichen tidak bisa percaya bahwa King Gao sama kekaisarannya dengan Huang Fu, tapi dia berlutut di kaki Gu Sui. Roh primordialnya dipegang di telapak tangannya seperti anjing yang dicekik. Namun, Gu Sui, yang begitu memohon, tidak dapat mengubah rasa simpatinya. Sebaliknya, dia melihat ke arah semut sepele yang menguleni sesuka hati, dan melihat ke arah menggigil dengan dingin. Jie, aku tidak mendengar apa-apa, bahkan tuanmu berkata, anak itu yang salah. Tapi sayangnya, siapa yang memberitahumu bahwa ada junior brother yang begitu baik? Tubuh berlengan merah meringkuk di kaki Qin Yichen. Dia bahkan bisa merasakan ketakutan mantan. Jangan menguasai. Melihat roh primordial Huang Fui yang hancur, Huang Fui jatuh ke dalam keputusasaan. Kesedihan lengan merah yang menyedihkan. Dan Qin Yichen, langkah bawah sadar mundur. Bahkan pada saat itu, Qin Yichen tidak pernah berpikir bahwa dia akan mundur. Zhan Hongshu sepertinya menyadarinya, dan tiba-tiba menoleh. Wajah yang dulunya tidak bersalah itu kesal saat ini. Kenapa? Kenapa kamu muncul? Mengapa kamu memiliki pusat perhatian sendirian, tetapi telah menyebabkan guru dan pemakaman? Zhan Hongshu seperti hantu, dan tiba-tiba bergegas ke Qin Yichen, yang menghindari rasa bersalah di hatinya. Karena semua ini sepertinya adalah fakta yang akan segera terjadi. Ketika Qin Yichen berbalik dan melarikan diri, sederet siluet muncul di depannya. Duanmu naik ke angin, bermandikan darah, dan sepertinya terbunuh di kaki Li Muchen. Li Muchen tersenyum sangat bangga, sama seperti dia bisa menjadi tidak bermoral di luar kota Beihong, hampir sama bangganya dengan mencubit sampai mati dan Jinrong. TSK, meskipun itu adalah sampah, tetapi dilebur menjadi boneka dan direduksi menjadi budak peri. Adalah sekte saya untuk membuat kristal peri selamanya. Itu tidak buruk. Duanmu Dongfeng tiba-tiba mendongak, dengan galak berkata, anjing tua,
ketika kakak senior Qin membunuh Li Ge hari itu. Apakah kamu sedang dalam suasana hati yang baik? Kulit Li Muchen tenggelam. Siapa namamu? Tuan Qin. Sebelum kata-kata itu jatuh, saya melihat Duan Mudeng Feng terlihat pucat, dan bagian depan telapak tangan Li Muchen langsung menusuk jantungnya. Kakak senior. Mi Yuntian penuh kesedihan, tetapi wajah Li Muchen terangkat dan menikmati, dan perlahan menoleh. Orang tua mendengar bahwa kamu dan Jin Zilan menikah dengan bocah itu, kan? Nah, Pak Tua bertanya lagi, siapa anak itu? Anda memikirkannya. Sekarang orang tua itu telah berhenti. Kakak senior Anda Duanmu masih bisa hidup. Jika Anda salah bicara, itu akan lebih nyaman daripada hanya mati. Tanda seru. Mi Yuntian menundukkan kepalanya dan menggertakkan giginya, seolah-olah bertarung antara surga dan manusia. Sementara Li Yang menatap Li Muchen dan menoleh dan menghela nafas. Mi Yuntian, apakah kamu benar-benar ingin menjadi orang mati, sehingga kita bisa juga mati? Zhao 100 Cuan juga memohon. Mi Yuntian, apa yang kamu kuasai? Tanda seru. Mengapa Anda membawa anak itu ke sekte abadi Yuan Surgawi kami? Majemuknya dan hanya membiarkan kita merasakan sedikit rasa manis, tapi itu menyebabkan seluruh darah mengalir ke sungai. Mengapa? Tanda seru. Bagaimana dengan senyawa dan? Tanda seru. Betapapun berharganya, bisakah kita tetap bertahan hidup kita? Melihat ekspresi Duan Mudeng Feng yang menyakitkan, Mi Yuntian sepertinya memutuskan apa, dan mendongak berteriak, Qin Yichen yang menipu dunia. Dialah yang menentang Tuan Su, itu dia. Qin Yichen menatap semuanya. Pada saat itu, dia sepertinya tidak merasakan hati. Bahkan pada saat itu, Qin Yichen bertanya-tanya apakah senyawa dan benar-benar bermanfaat bagi Sekte Abadi Yuan Surgawi dan yang lainnya. Tanpa dan majemuknya, Sekte Abadi Yuan Surgawi masih tidak kekurangan Zundan. Dan meskipun efek dan Zundan tunggal, nilainya di atas majemuk dan